Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Eka Saliha dari kelas 4 akan menjelaskan tentang pasar modal dan otoritas jasa keuangan. Sebelumnya, apa sih pasar modal? Pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan emiten untuk melakukan perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Pasar modal juga dikenal sebagai bursa efek. Fungsi pasar modal, yang pertama mendapatkan dana dalam jumlah besar bagi emiten, yang kedua mendapatkan dividen bagi investor yang memiliki saham, yang ketiga mendapatkan bunga yang mengambang bagi pemegang saham. Selanjutnya mendapatkan tambahan pendanaan modal bagi pengusaha, kemudian mendorong berkembangnya industri baru, dan yang terakhir meningkatkan kondisi perekonomian dalam negeri. Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK, adalah lembaga negara independen yang bertugas mengatur, mengawasi, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Fungsinya untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Tugas dan tujuan OJK. Tujuan pembentukannya untuk mewujudkan kegiatan di sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian tugasnya menetapkan kebijakan operasional, pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, memberikan izin usaha, dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, memelihara stabilitas sistem keuangan, dan yang terakhir, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hubungan pasar modal dan otoritas jasa keuangan. Sebenarnya apa sih hubungan antara pasar modal dan OJK? OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pasar modal di Indonesia, memastikan transparansi keadilan dan keamanan dalam transaksi keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pendanaan jangka panjang. Kemudian, sebagai pengaturan dan pengawasan, OJK bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Tujuan OJK di pasar modal, memastikan keamanan dan transparansi pasar modal, melindungi kepentingan investor, dan yang terakhir mendorong pertumbuhan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan. Lembaga penunjang pasar modal. OJK juga mengawasi berbagai lembaga penunjang pasar modal, seperti perusahaan sekuritas, konsultan hukum, akuntan publik, dan biro administrasi efek. Contoh perusahaan sekuritas yaitu seperti Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, dan BCA Sekuritas. Peran OJK dalam pasar modal, menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal, memberikan izin dan pengawasan terhadap kegiatan di pasar modal, melakukan penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan pasar modal, dan yang terakhir mendorong edukasi dan literasi keuangan di pasar modal. Contoh pengawasan OJK di pasar modal. Setiap perusahaan sekuritas di Bursa Efek Indonesia harus mendapatkan izin dari OJK. Penyampaian laporan keuangan berkala oleh perusahaan terbuka wajib dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik OJK. Terakhir, manfaat pasar modal memberikan sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor melalui penawaran saham atau obligasi, mempercepat alokasi sumber dana secara optimal, dan yang terakhir, memotong biaya intermediasi keuangan dibandingkan jika perusahaan mengambil kredit dari perbankan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.